Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi supaya kita lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya apa, Bu? Jadi ice breakingnya itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Jadi nanti anak-anak itu menyanyikan dengan sangat lantang dan bersemangat ya. Sebentar Ibu akan tampilkan eh, videonya. Lagu si kecil. Pancasila, aku telah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu akan melakukan absensi. Coba dilihat kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kali ini Ibu akan pimpin. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, siapa yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Iya, betul. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai bentuk dan sifat-sifat wujud benda padat, cair, maupun gas. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, jadi disimak ya. Oke, pertanyaannya itu kenapa es batu yang dibiarkan di meja bisa mencair? Oke, betul sekali. Es itu dapat mencair karena mengambil panas dari lingkungan sehingga berubah dari yang padat menjadi cair karena itu terkena panas atau suhu ruang. Jadi eh, es batunya itu ikut mencair. Lalu ibu mau tanya lagi nih, kenapa air yang dipanaskan itu bisa mendidih atau bisa berubah menjadi uap? Oke, betul sekali. Jadi air yang dimasak lalu itu mendidih itu mengalami penguapan. Yang dimana itu dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Saat suhu meningkat, luar biasa untuk semuanya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Oke, nah jadi jawaban dari kalian tadi berkaitan dengan materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana wujud benda berubah. Siap belajar semuanya? Ah, oke, semuanya hari ini sangat bersemangat sekali ya, sangat antusias sekali. Oke, Ibu akan menampilkan video yang dimana nanti itu Ibu saat pemutaran videonya selesai, Ibu akan memberikan pertanyaan ke kalian. Jadi dimohon untuk
Dimohon untuk menyimaknya dengan baik. Duh, panas bener deh cuaca hari ini. Iya nih, Siva, panas banget. Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk, yuk. Kok kamu beli dua sih, Laeli? Iya, yang satu untuk Mas Jamal. Dia suka es krim rasa coklat. Oh alah, ya udah, oke deh, Laeli. Enak sekali es krim rasa stroberi punyaku. Enak lagi rasa vanila punyaku. Manis banget. Seger punyaku dong rasa melon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Dek? Sudah, Mas Jamal. Mas, ini Leli beliin es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya, Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantas es krimnya mencair. Kenapa, Mas? Kok bisa mencair? Sudah menonton semuanya kan? Nah, sekarang Ibu akan tanya nih. Dan pertanyaannya itu saat menonton tadi, apa yang terjadi pada es krim tersebut di dalam video? Betul, mencair. Nah, menurut kalian, kenapa es krim itu bisa mencair? Betul, karena kena sinar matahari. Jadi, es mencair itu karena mengambil panas dari lingkungan sehingga berubah menjadi padat, menjadi cair. Karena terkena panas atau suhu ruang atau suhu luar. Hebat anak-anak ibu. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ibu akan lanjut ke kegiatan selanjutnya yang dimana ibu akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, kita akan belajar macam-macam perubahan wujud benda yang dimana itu ada mencair, menguap, membeku, mengkristal, menyublim, maupun mengembun. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama itu perubahan wujud mencair. Apa sih pencair itu? Jadi, mencair adalah perubahan dari benda padat menjadi cair. Akibatnya karena pengaruh panas atau kalor. Contohnya apa, Ibu? Jadi contohnya itu saat lilin dinyalakan akan meleleh dan es krim yang dibiarkan itu akan mencair. Lalu seperti pada gambar itu. Nah, lalu terdapat jenis eh, jenis wujud zat yang kedua yaitu wujud membeku. Yang dimana membeku adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Contohnya, seperti air menjadi es batu, lalu susu menjadi es krim, coklat menjadi keras. Yang dimana itu kan awalnya coklat itu cair lalu menjadi keras karena dipadatkan. Lalu terdapat yang ketiga itu perubahan wujud menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya apa, Ibu? Jadi contohnya itu ketika kita merebus air, lalu pada saat airnya mendidih itu akan mengeluarkan uap. Lalu yang keempat, perubahan wujud mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat.
Proses perubahan wujud ini bisa terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya, berubahnya uap menjadi salju. Nah, di Indonesia tidak ada salju, tapi di luar negeri pada akhir tahun Desember itu akan terjadinya musim salju. Lalu terdapat perubahan wujud menyublim. Ibu, menyublim itu apa? Jadi, menyublim itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul di udara. Contohnya, itu pada saat meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Lalu terdapat perubahan wujud mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Pernah nggak sih kalian pada saat pagi hari atau subuh-subuh keluar rumah tiba-tiba dedaunan itu terdapat embun. Nah, itu merupakan proses perubahan wujud menjadi embun. Contohnya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, embun pada daun-daun rumput di pagi hari, atau gelas kaca yang mengembun karena berisi es batu di dalamnya. Kayak semisalkan kalian membeli es teh nih, es teh di luaran. Nah, itu kan di dalamnya terdapat es. Nah, lama-kelamaan itu gelasnya akan mengembun kan di luarnya. Nah, itu merupakan contoh dari mengembun, perubahan wujud mengembun. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya nih, Ibu mau tanya, kalian, eh, apakah kalian ada yang tidak paham atau yang tidak dimengerti? Jika ada, tanyakan ke Ibu. Nanti kita akan membahasnya sama-sama. Jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Tidak ada, oke. Ibu akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu sebentar Ibu next dulu, yaitu kegiatan LKPD. Kalian sudah tahu kan LKPD itu apa? Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Namun pada pertemuan ini LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya itu seperti kelompok minggu lalu yang sudah Ibu bagi ya. Oke, sebelum mengerjakan kegiatan lembar peserta didiknya nih, kalian itu harus mengisi terlebih dahulu. Kelompoknya itu kelompok berapa ditulis, lalu nama anggota kelompoknya itu juga ditulis siapa aja anggota kelompok kalian. Oke, yang pertama itu sudah Ibu jelaskan tadi, ditulis identitasnya, identitas kelompoknya. Lalu yang kedua, lakukan kegiatan sesuai dengan langkah yang sudah ditentukan. Nanti setiap kegiatan itu terdapat langkah-langkahnya, jadi kalian itu harus mengikutinya. Nah, yang ketiga, kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadi tidak boleh asal mengerjakannya, jadi harus bersungguh-sungguh sesuai dengan diskusi kelompok kalian masing-masing. Lalu setelah selesai, periksa pekerjaanmu sebelum diserahkan ke guru. Apakah terdapat kekurangan? Jika ada kekurangan, kalian bisa mengisinya lagi. Jadi jangan mengumpulkannya terlebih dahulu, jadi dicek terlebih dahulu. Oke, mengerti? Oke, mengerti. Nah, di kegiatan pertama, kalian itu harus mengamati, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, terkait jenis
perubahan wujud zat yang sudah Ibu jelaskan. Nah, yang pertama itu percobaan wujud zat mencair. Nah, terdapat alat dan bahannya itu es batu. Lalu langkah percobaannya itu siapkan es batu, diamkan selama beberapa menit, dan amati apa yang terjadi pada es batu tersebut. Apakah tetap membeku atau menguap atau mencair, itu nanti diisi di titik-titik itu. Nanti menurut pendapat kelompok kami, es batu dibiarkan di tempat terbuka akan titik-titik. Nah, itu diisi jawabannya apa. Lalu di percobaan kedua juga sama seperti tadi, cara mengisinya sama. Lalu di percobaan ketiga juga sama cara mengisinya. Nanti di titik-titik ini diisi jawabannya. Lalu kegiatan kedua, ini terdapat hasil percobaan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, jadi tuliskan hasilnya pada kolom yang sudah disediakan. Jadi, tuliskan wujud awal benda sebelum perlakuan percobaan tadi, lalu tulis juga wujud benda setelah perlakuan dan nama dari perubahan wujud tersebut. Ibu kasih contoh di nomor satu, percobaan satu. Itu kan terdapat es batu. Nah, wujud zat awalnya itu seperti apa? Jadi ditulis, lalu wujud zat setelah perlakuan apa? Setelah percobaan itu tadi apa? Apakah mencair? Apakah tetap membeku atau bagaimana? Lalu nama perubahan wujudnya apa setelah setelah percobaan tadi itu ditulis. Lalu terdapat kegiatan ketiga, maaf, maksud ibu ketiga. Nah, itu petunjuknya bersama dengan kelompokmu secara bergiliran, lempar dadu sebanyak 3 kali setiap anggota. Lalu kemudian tuliskan perubahan wujud yang terjadi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi perubahan wujudnya itu ditulis apa, lalu dari zat apa menjadi zat apa, lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, setelah eh, mengerjakan LKPD tadi, jangan lupa untuk mengisi refleksi atau pertanyaan. Maaf, maksud Ibu, jangan lupa mengisi pertanyaan pemahaman. Ini terdapat di kegiatan keempat, yang dimana itu karya kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan ini. Lalu setelah mengerjakan LKPD tadi, kalian jangan lupa untuk mengisi refleksinya. Jadi refleksinya itu apa yang sudah dipelajari hari ini, apakah materinya hari ini itu membahas mengenai apa. Lalu yang kedua itu bagaimana perasaanmu setelah mengerjakan LKPD. Apakah senang, sedih, atau bagaimana. Lalu yang ketiga, hal apa yang kamu sukai dalam LKPD tadi. Apakah suka dalam mengerjakannya secara berkelompok atau suka saat melakukan percobaan atau apa. Itu nanti ditulis di situ. Lalu yang keempat, apakah terdapat materi yang masih dibingungkan? Jika ada materi yang masih dibingungkan, itu nanti ditulis agar kita belajar bersama-sama. Lalu yang kelima nih, mengapa penting mempelajari materi perubahan wujud wujud zat dalam kehidupan nyata? Nanti ditulis. Nah, setelah menulis refleksi tadi, kalian itu menyimpulkan kesimpulan dari pengalaman belajar percobaan hari ini. Paham anak-anak? Oke, paham semuanya. Jangan lupa eh, mengisinya secara berkelompok, diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu selama 15 menit. Apakah cukup untuk mengerjakan LKPD-nya? Oke, cukup. Ibu tunggu sampai 15 menit. Nanti kumpulkan di meja kalian masing-masing terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memanggil satu perwakilan kelompok, satu kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan mengerjakan ya.
Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Belum. Oke, Ibu akan tunggu lagi sesi diskusinya. Oke, baik anak-anak. Waktu diskusinya sudah selesai, sudah 15 menit berlalu. Sekarang, Ibu mau kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok satu. Bagus sekali presentasinya. Terima kasih kepada kelompok satu. Silahkan duduk kembali. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian kuis. Sebentar Ibu share screen lagi. Nah, di sini terdapat 10 soal kuis. Nanti kalian maju ke depan untuk menjawabnya. Nah, kalau tidak ada yang menjawab, Ibu akan tunjuk kalian untuk menjawab ke depan. Oke, yang pertama karena tidak ada yang mau menjawab nih, Ibu akan tunjuk aja deh. Ibu mau Sinta untuk maju ke depan dan menjawab soal yang sudah disediakan. Jadi, soalnya itu yang pertama, perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut apa, Sinta? Mencair. Oke, kita cek terlebih dahulu nih, jawabannya benar atau tidak. Kita klik terlebih dahulu, B. Yeay, jawabannya benar. Oke, selanjutnya di nomor 2. Siapa yang mau maju? Oke, Dani mau maju ya. Silakan Dani dibaca soalnya. Ibu bacakan soalnya ya. Es batu yang dibiarkan di bawah sinar matahari akan berubah menjadi air. Peristiwa ini adalah contoh perubahan wujud apa, Dani? Mencair. Oke, kita klik terlebih dahulu nih. Jawabannya benar atau tidak? Iya, jawaban Dani benar. Oke, kita lanjut lagi. Soal terakhir nih, siapa yang mau menjawab? Karena tidak ada yang mau menjawab ya, Ibu tunjuk aja lagi nih. Ibu mau, ayo maju ke depan untuk menjawab soal terakhir. Ibu bacakan ya. Jadi soalnya itu, berikut pilihan yang termasuk contoh membeku adalah A. Air dipanaskan menjadi uap. B. Lilin meleleh saat dibakar. C. Air es berubah menjadi air. Lalu D. Jeli yang ditaruh di kulkas menjadi keras. Jadi apa jawabannya ya Ayu? Yang D, oke. Ibu klik yang D. Jawabannya benar atau tidak? Sebentar ya. Mohon maaf anak-anak, ini jawabannya betul deh, tapi karena ibu salah menautkan, jadi otomatis itu jawabannya salah. Tapi ini benar kok jawabannya D ya. Oke, sebelum lanjut di kegiatan selanjutnya, ibu mau tanya dulu nih, apakah ada yang tidak dimengerti saat ibu menjelaskan materi?
Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya itu kita akan melakukan pengerjaan evaluasi, soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya ini, nanti kalian mengisi identitasnya terlebih dahulu, seperti nama, nomor absen, kelas, sekolah, itu diisi ya. Sudah diisi semua? Sudah. Oke. Sekarang Ibu lanjut. Di sini terdapat 15 soal pilihan ganda. Nanti kalian itu memberikan tanda silang kepada jawaban yang benar. Jawaban itu A, B, C, atau D. Nanti itu disilang salah satunya. Di sini terdapat 15 soal pilihan ganda. Itu diisi semua ya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Selanjutnya ada soal esai. Nah, itu nanti kalian jawab pertanyaan di bawah jawab pertanyaan 5 pertanyaan itu sesuai dengan pemahamanmu dan dituliskan secara jelas seperti yang Ibu jelaskan tadi. Itu jawabannya ada di penjelasan Ibu tadi semua. Jika anak-anak itu menyimak, pasti bisa mengerjakannya kok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, apakah cukup? Oke, cukup. Sekarang kerjakan ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh toleh kanan kiri kalian, itu tidak boleh. Harus mengerjakannya secara mandiri. Oke, paham anak-anak? Oke, silahkan mengerjakan ya. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan lembar soal evaluasinya? Karena ini sudah 10 menit berlalu ya. Jadi eh, lembar soal evaluasinya dikumpulkan ke depan. Oke, baik anak-anak, karena penjelasan materinya sudah selesai, sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Emi, betul. Tadi kita belajar mengenai tentang perubahan wujud zat. Betul sekali, Emi. Lalu, apa manfaat perubahan wujud zat? Maksudnya itu apa manfaat kita belajar mengenai perubahan wujud zat? Oke, Ayu, betul sekali. Jadi, kalian belajar materi hari ini itu bisa memahami mengapa pakaian yang dijemur itu bisa kering karena mengalami penguapan. Bagus, bagus semua. Lalu Emi juga menjawab, saya jadi tahu kenapa es bisa mencair dan air bisa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Bagus semuanya. Semuanya sudah memahami materi kita pada hari ini. Ibu apresiasi semangat kalian. Terus, hal yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama dan keberanian bertanya. Kalian hari ini sangat luar biasa sekali. Terus, Ibu mau tanya lagi nih, dari penjelasan Ibu tadi, manakah kegiatan yang kalian sukai? Apakah kalian senang belajar di eh, pertemuan kali ini? Senang, oke, senang sekali. Jadi senangnya karena apa? Pada saat pengerjaan LKPD ya, itu karena kalian bisa
saling bertukar pikiran dengan teman kalian, terus bisa melakukan percobaan. Bagus sekali. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai bab 3 pada topik A, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Jadi jangan lupa kalian untuk belajar di rumah ya. Oke, baik. Sebelum pulang, marilah kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerahnya itu Soleram. Sebentar, Ibu tampilkan terlebih dahulu. Oke, anak-anak dimohon untuk menyanyikan dengan lantang dan bersemangat ya. Soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang. Merahlah pipinya, anak manis, janganlah dicium sayang. Merahlah pipinya. Satu, dua, tiga, dan empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kalau Tuhan dapat bawa kawan baru, sayang kawan lama, jangan dilupakan. Oke, anak-anak, bagaimana? Masih bersemangat kan ya? Oke, masih. Karena sudah bernyanyi dengan bersemangat. Oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih karena sudah antusias sekali untuk pembelajaran hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.